Mari cerita di sini. Kembali lagi di Cerita Binusian, Binus Podcast yang selalu menghadirkan cerita-cerita menarik, bicara tentang semangat fostering empowering, selalu hadir di Binus Podcast kita kali ini. Siapa dia yang akan menjadi sosok cerita-cerita Binusian kali ini? Wow, sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Wince. Ya Pak Haris. Apa kabar Pak? Luar biasa Pak, luar biasa. Nah loh, siapa dia? Menjadi menarik. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat. Selamat dulu nih ya. Selamat kepada Pak Wince yang telah dilantik sebagai Rektor satu University. Baik, terima kasih Pak Haris. Pertama thank you udah diundang ke acara Pak Haris yang selalu luar biasa. Dan thank you juga untuk ucapannya, amanah yang luar biasa. Nanti kita banyak cerita hari ini ya Pak Haris ya. Wow, satu University. Mungkin sebagian besar belum pernah mendengar. Tapi ini menjadi satu hal yang menarik. Karena satu University ini adalah universitas yang baru saja lahir, bukan bicara tentang bagaimana lahirnya universitas, tapi ada cerita di belakangnya. Nah ini yang menjadi menarik. Nah sebelum kita masuk ke sana, kita boleh sedikit melihat bagaimana sosok Pak Wince itu sendiri. Pak Wince, udah berapa lama sih di dunia pendidikan ini? Wah. Yang akhirnya terpilih jadi rektor satu university gitu ya? Jadi ya Pak Haris, jadi kalau dibicara pendidikan bagi saya selalu menarik ya, karena pertama bergabung ke BINUS sebagai karyawan itu di tahun 98, berarti 25 tahun Pak per tahun ini sebagai karyawan, tapi kemudian dalam perjalanannya akhirnya lebih banyak saya awal sebagai teaching assistant, kita bilangnya di lab software, sebagai asisten ngajar, dari situ panggilannya ada dan akhirnya per 2001 baru resmi sebagai dosen ngajar. Sampai hari ini dan selalu indah. Oke. Menjadi menarik ya dunia pendidikan. Selalu Pak, selalu. Selalu ya. Ya. Kenapa memilih dunia pendidikan? Bukannya saya lihat sosok Pak Wince ini kan saya juga 22 tahun Pak. Juga artinya kita beda dikit lah ya. Beda dikit. Tapi menjadi menariknya sosok Pak Wince ini orang hebat loh sebenarnya gitu. Waduh. Industri mana sih yang gak mau nerima Pak Wince? Tapi sepertinya dunia pendidikan menjadi sesuatu yang akhirnya menancapkan kakinya di pendidikan gitu. Ya betul. Sederhananya gini sih Pak. Betul kalau bicara godaan industri selalu datang. Beberapa kali juga teman-teman industri sempat diskusi menawarkan offering yang menarik ya. Apalagi saya di industri IT, spesialisasi saya di IT, banyak yang ingin. Tapi satu hal yang memang sebenarnya cita-cita saya jadi pengajar itu mulai waktu saya kelas 2 SMP, di situ saya mulai komit, kayak ngajar itu memang panggilan gitu ya. Mama saya juga aware dari awal. Jadi bahkan pernah saya saking tergoda pernah ngobrol sama mama gini. Kayaknya ada tawaran gini-gini. Mama cuma bilang kayaknya yakin dari dulu passion lu tuh ngajar gitu. Passion lu tuh are you sure gitu. Dari situ saya mikir lagi kayaknya enggak deh. Kayaknya saya tetap di pendidikan. Tapi hal yang paling utama sih ketika dosen ya saya lihat, saya bahagia lihat anak-anak berkembang, lihat mahasiswa berkembang. Saya di lab software ketika mimpin lihat teman-teman lab software berkembang, berhasil. Bagi saya nggak ada kebahagiaan lebih besar dari itu. Itu sih Pak Haris yang utama. Yang saya tahu nih ya, selama saya juga mengamati Pak Wince ini. Pak Wince ini melahirkan programmer handal. You name it lah di sini gitu ya. Dan juga sering berkeliling dunia untuk membawa programmer muda Indonesia yang dari BINUS untuk bisa bersaing dengan programmer dunia. Benar ya Pak Wince ya? Ya, wah Pak Aris terlalu bombastis ya. Tapi betul Pak, memang salah satu passion ya. Keinginan kita di Merah Putih juga bagaimana mengangkat Indonesia, bagaimana mengangkat BINUS khususnya ke kancah yang lebih internasional, yang lebih terkenal. Tidak lagi Indonesia dikenal sebagai negara yang pendidikannya nggak oke. Nah itu memang dari sejak lama mimpi besar kita. Mungkin kalau dilihat keterlibatan saya yang paling kelihatan mungkin dari dulu tuh saya bantu programming. Saya masih ingat banget di 2004 saya bawa anak-anak lomba di Filipina bareng Ibu almarhum Yan Lina dulu bersama kita. Setelah kita lomba kok kayaknya kita diskusi sama Bu Yan Lina, kita butuh wadah yang lebih baik, yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif. Kebetulan itu rumah makannya namanya Jollibee Pak. Nah disitulah kita melahirkan satu klub namanya Jollibee. Ada sampai hari ini klub yang melatih teman-teman untuk ke tingkat dunia. Dari situlah kita mendidik anak-anak yang lahirnya programmer-programmer tingkat dunia dari BINUS. Itu salah satunya.
sejak 2004 saya juga aktif Pak di ASEAN Skill dan World Skill. Enggak tahu teman-teman aware nggak di dunia itu ada namanya ASEAN Skill dan World Skill kayak SEA Games, kayak Olimpiade, tapi untuk skills competition. Nah dari skill competition itu ada beberapa bidang yang saya bawa ke BINUS ya. Kita juga bahagia ya ketika bisa mendidik putra-putri Indonesia ke tingkat dunia. Kebetulan saya juga ini baru pulang sebagai lead teman-teman expert di Singapura kemarin. Kita baru pulang dari ASEAN Skill Singapura dan Indonesia juara umum. Wah, itu luar biasa gitu ya. Ini seneng banget ya bawa bendera Indonesia di luar negeri gitu ya. Betul. Dan itu luar biasa sekali bahwa ternyata pendidikan di Indonesia itu tidak kalah ya, termasuk programmer-programmer muda juga sangat bersaing sekali dengan mereka gitu ya Pak Wince. Ya mungkin ya kalau gambaran kita berkaca ke Singapura kemarin ada 5 bidang yang dipercayakan pemerintah untuk dididik di BINUS. Dan 5 bidang lomba itu kita bawa 4 emas, kita bawa 4 silver. Itu luar biasa. Jadi ya pemerintah aja bingung, wah nih BINUS sampai saya di Singapura tuh mereka bilang ternyata di Indonesia teknologinya luar biasa lah. Ada BINUS di balik itu. Saya selalu bilang gitu teman-teman. Kita harus bangga untuk itu. Bangga. Ya kita pikir ini menjadi sesuatu yang barometer ya, bahwa Indonesia ini ya tidak kalah gitu ya kualitas anak-anaknya, dan kita rasa sebenarnya masalahnya adalah kesempatan mereka untuk bisa menuju dunia itu yang kita perlu lakukan gitu ya. Nah tentunya Pak Wince, kalau saya tanya sedikit lebih dalam gitu ya, sebenarnya menurut Pak Wince bagaimana sih pendidikan versinya Pak Wince ya, melihat tadi kan udah ajak anak-anak kemana-mana bersaing di dunia segala macam. Kira-kira kalau saya mengerucut sedikit gitu ya, apakah kesempatan ini hanya orang tertentu saja atau memang sebenarnya terbuka lebar, cuman kesempatannya nggak ada gitu ya? Nah itu gimana Pak Wince melihat hal itu gitu? Ya dalam perjalanan saya dari 2004 untuk membina di bidang ASEAN Skill, World Skill, saya keliling Indonesia, ke BLK, sampai ke Papua, sampai ke banyak provinsi. Saya lihat Indonesia punya potensi terus terang, punya anak-anak yang luar biasa. Dengan ragamnya kita, orang Indonesia tuh paling kreatif terus terang aja. Paling kreatif pada kita. Cuman memang yang jadi problem mereka tidak ter-attach dengan pendidikan yang baik, karena saya terus terang saya ke banyak ya tempat pelatihan, ke banyak SMK, ke banyak SMA, kadang-kadang di daerah-daerah saya cukup miris Pak. Mereka anak-anaknya pinter, rajin, tapi mereka tidak ada yang ngajarin. Mereka belajar dari sekolah yang menurut saya ngajarin ilmu yang ketinggalan bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, which is tidak salahnya di anak-anak. Hanya mereka tidak punya kesempatan untuk akses pendidikan yang valid, yang benar. Nah ketika anak-anak ini bergabung ke kita, ketika kita didik dengan baik, ketika proses berjalan dengan baik, ya termasuk sampai 2018, terakhir saya sebagai expert di tingkat dunia di World Skill di Kazan di Rusia, Indonesia silver Pak, dapat peringkat 2 di IT Software Solution. Bagi saya ada kebetulan Pak, itu anaknya anak daerah dari Pontianak. Jadi putra daerah Pontianak ketika gabung itu, maksud saya knowledge-nya nggak banyak, tapi kita bisa paham dari sekolahnya, dari lingkungannya, mungkin dia tidak terpapar banyak, tapi begitu gabung ke tempat yang baik, bergabung ke BINUS, dididik dengan baik di BINUS, bisa menjadi salah satu yang terbaik. Saya selalu bilang kita ada di negara yang besar dengan potensi yang luar biasa, hanya mungkin tidak banyak institusi, tidak banyak lembaga, tidak banyak tempat yang bisa mendidik mereka menjadi baik. Nah pengalaman saya udah melihat itu tuh Pak, jadi kira-kira gitu. Sepertinya ada mimpi nih kalau saya baca dari matanya Pak Wince, ada semangat ini sayang gitu ya. Banyak istilahnya permata-permata anak muda Indonesia yang kita nggak tahu, dan kalau kita dalami ternyata banyak juga, cuman kesempatannya nggak ada. Kalau dari ceritanya Pak Wince tadi sepertinya menggebu-gebu. Wah kayaknya saya harus bantu dia. Gimana Pak Wince? Punya mimpi ke sana nggak? Atau seperti apa?
Betul Pak, luar biasanya ya kebetulan saya juga merefleksi ke saya pribadi. Saya lahir dari keluarga yang kekurangan, yang tidak mampu. SMP saya udah jualan asongan Pak, SMA saya ngajar les demi bisa lanjutin sekolah. Tapi nabung setengah mati, akhirnya saya bisa kuliah dan puji Tuhan juga saya bergabung ke BINUS. Kenapa saya bilang puji Tuhan saya gabung ke BINUS? Karena kalau saya kuliah di tempat lain dan mungkin akan kesulitan. BINUS punya satu program yang menurut saya luar biasa karena ketika saya kerja saya juga bisa kuliah, saya juga bisa kerja akhirnya. Saya bisa masuk ke lab dan mulai punya penghasilan, jadi saya bisa perlahan survive sendiri tuh Pak. Tuh Pak Haris. Jadi bagi saya itu luar biasa dan ketika saya S2 pun saya dibayarin oleh BINUS. Jadi 25 tahun yang menurut saya luar biasa dengan BINUS itu. Saya selalu ketemu dengan pimpinan, selalu ketemu dengan yayasan. Ketika diskusi, ketika ketemu selalu punya passion untuk bagaimana membuat anak-anak berhasil. Selalu berpikir dalam diskusi kita lebih berat ke arah ini anak-anak buat berhasil kita perlu apain. Berpikirnya selalu ke mahasiswa. Berpikirnya bagaimana ini mereka bisa berhasil. Kita berbagi passion yang sama, memastikan BINUS bisa berkarya dan saya pribadi bisa berkarya. Mungkin itu awal mulanya ketika saya terima satu university untuk lead. Bagi saya ini seperti merefleksikan akan lebih banyak saya yang berikutnya yang mungkin dari keluarga kekurangan tapi masuk ke institusi yang baik, dididik dengan baik, mungkin nanti bisa jadi karyawan juga, nanti bertumbuh bersama dan akhirnya bisa berhasil. Saya selalu ingat pesan yayasan, pesan Prof Har ke saya selalu bilang, lihat masa depan akan banyak yang tersenyum karena satu university. Itu motivasi besar ya. Nah, saya mau masuk ke situ tuh. Saya mau bridging masuk ke situ. Saya lihat memang semangatnya ingin membantu lebih banyak lagi ya. Karena kalau dilihat dari Pak Wince, potensi-potensi di seluruh Indonesia kan luar biasa. Dan kalau saya amati dari apa yang Pak Wince sampaikan, rasanya ingin lebih banyak dan bagaimana caranya membantu mereka, merangkul mereka, atau bahkan memberikan satu wadah buat mereka, kesempatan untuk mereka. Yuk sama-sama punya kesempatan dan bahkan mungkin dari kesempatan itu bahkan ada yang jauh lebih besar lagi dari apa yang sekarang ini ada gitu ya. Nah akhirnya semangat itu Tuhan mungkin membaca dan melalui tangannya Pak Wince, akhirnya sekarang dipercaya untuk membangun universitas baru. Yang jangkauannya kan jauh lebih besar untuk mereka kesempatan menerima pendidikan tinggi. Begitu ya Pak Wince ya? Ya tadi saya bilang di awal, saya bersyukur saya bergabung ke BINUS karena yang saya lihat passionnya, kecintaannya, keinginannya untuk berbagi, keinginannya untuk berkarya lebih besar buat Nusantara itu real dan betul-betul nyata. Apalagi ketika kita bicara fostering empowering yang jadi visi misi BINUS Pak Haris itu bagi saya loh inilah sebenarnya cerminan visi misi yang real yang memang figur Indonesia sejati itu di institusi seperti ini. Jadi ketika kondisi visi yang seperti itu ingin mendirikan satu perguruan tinggi yang berkualitas, classroom yang baik, pendidikan yang baik, bisa mendidik lebih luas ya dengan harga yang lebih terjangkau. Saya rasa itu ya luar biasa ya, mimpi yang luar biasa. Passion yang luar biasa, mau berkorban. Terus terang di Indonesia ada lebih dari 4.000 perguruan tinggi dan banyak perguruan tinggi yang di bawah dengan kualitas yang terus terang nggak mungkin mereka punya akses terhadap teknologi yang begitu banyak, aplikasi layanan yang begitu baik, classroom yang begitu baik, konten yang terstruktur dan baik yang begitu baik, dan mimpi dari yayasan inilah yang kita mau bawa ke satu university. Bagi saya ini mimpi kita memang. Bagaimana kita berkarya lebih banyak buat Indonesia. Ini kalau lihat pricing aja ya kita bilang ini nggak nyampe seperempatnya BINUS loh ya. Kok mau gitu? Kok bisa gitu? Tapi bukan lihat harganya, bukan lihat ini murahan, tapi saya ngelihatnya begini. Dengan subsidi yang diberikan BINUS, dengan mimpi yang diberikan BINUS, dengan kualitas kelas yang kita punya, dengan kualitas materi yang kita punya. Mimpi kita jelas Pak Haris. Menjangkau lebih luas, berbuat lebih banyak. Jadi fostering empowering itu bukan slogan, bukan label, tapi itu nyata. Bukti nyata. Dan lahirnya universitas ini memang bukan hanya sekedar ingin tadi ya, mencoba bersaing dengan perguruan tinggi lain, mencoba untuk mencari ceruk yang sama dengan harapan bahwa ini akan lebih maju lagi. Justru
Indonesia kecil ini ada di satu university kayaknya ya. Betul. Ya itu satu hal yang cukup unik karena orang berpikir BINUS masuk ke segmen yang berbeda. Nah bagi saya menarik karena dalam perjalanan kita diskusi itu sangat hampir saya nggak pernah bicara ini kita masuk segmen bawah ya orang bilang pasarnya besar ya mungkin itu ada di dalam pemikiran. Tapi dalam diskusi perjalanan kita mendirikan satu university yang paling banyak kita diskusikan adalah kita berkarya lebih banyak, berguna lebih banyak, menjangkau lebih luas. Jadi dari awal memang driver utamanya itu Pak Haris. Makanya saya lihat this is so great, mimpi yang begitu besar bagi kita ya. Ini exciting saya sendiri, motivasi saya sendiri untuk saya harus bikin satu university mencapai fostering empowering yang dicita-citakan oleh founder kita. Nah ini menjadi menarik ya. Apa sih bedanya satu university dengan perguruan tinggi yang lain gitu, which is dengan BINUS pun yang sekarang ini juga sudah ada gitu ya. Betul. Kalau saya baca beberapa lembar profiling dari satu university gitu, ada yang menarik kalau saya lihat bagaimana kontribusi satu university ini di kota-kota yang ada di Indonesia, karena nanti sifatnya localized segala macam. Betul. Dan saat ini ada di Bandung dan Pontianak. Kenapa mengambil konsep itu Pak? Gitu ya. Bukan yang sifatnya terpusat yang sekarang kan apa-apa di Jakarta, apa-apa di kota-kota besar gitu ya. Nah ini apakah memang jadi salah satu semangat bahwa peran serta di kota-kota di luar kota-kota besar itu juga menjadi sesuatu pertimbangan terhadap satu university itu sendiri? Ya betul sekali Pak Haris. Karena kan ketika kita lihat bahkan Pak Presiden Pak Jokowi aja menyadari kalau kita ini udah terlalu Java sentris. Semua ada di Jawa, semua pusatnya di Jawa. Kita bangun satu university dengan pusat di Bandung. Memang kita kesannya masih Jawa, tapi berharap memang akses utama konten yang baik, semua sumber-sumber yang baik kita coba lebur di sini untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Maka kita mulai buka di Pontianak, kita buka di Palembang, nanti kita akan mulai buka di kota-kota lain, membangun memang di kota-kota yang kecil, yang mungkin pasarnya lebih kecil, tapi balik lagi kita ingin membangun daerah, membangun provinsi, membangun Nusantara yang berhasil bukan lagi sekedar hanya di Jawa semua gitu. Tapi saya lihat misi visinya yayasan di sini tuh luar biasa karena kan balik lagi fostering empowering the nation itu nyata gitu Pak Haris, kira-kira begitu. Apa yang ditawarkan sama satu university? Bicara tentang kalau bicara betul. Yang nyata ya Pak ya, bicaranya beda. Kalau kita suka kasih ilustrasi itu begini, antara BU dan SU. Saya suka sebut SU untuk satu university. Kita selalu bicara ya karena kan di SU kita disupport oleh konten, kita budaya kelas yang baik, disiplin kelas yang baik, materi yang kita disupport dari BINUS University. Jadi kita memastikan classroom kita baik. Tapi pastinya dengan kalau kita ingin berperan lebih banyak, lebih terjangkau, kita tidak bisa membawa fasilitas yang begitu banyak yang dipunyai BU, kita tidak bisa punya begitu banyak center pendukung untuk memastikan mahasiswa berhasil, tidak hal-hal tersebut mungkin kita nggak akan bisa bawa, atau dosen-dosen profil pengajar yang high profile, guru besar, doktor yang kita bawa. Tetapi yang kita selalu bicara, kita memastikan classroom kita bahan yang baik, kualitas yang baik, pengajaran yang baik, diajar oleh dosen yang disiapkan dengan baik dari BIU. BINUS membantu menyiapkan dosen dengan baik sehingga kita memastikan ini di satu university anak-anak ketika masuk ke dalam kelas mereka dididik dengan pola sistem pendidikan konten yang baik. Ya kalau kita bahasa ilustrasinya kita ini lagunya sama nih, penyanyinya beda, panggungnya beda. Bukan lagi panggungnya megah tapi panggungnya mungkin lebih kecil. Penyanyinya mungkin tapi kualitas nyanyiannya sama, lagunya sama nih. Jadi Bapak Ibu mungkin ilustrasinya agak ekstrim, tapi ya kurang lebih ya kita ingin memastikan satu university dengan kualitas yang baik. Belum lagi kita bicara BINUS punya banyak network yang kita bawa juga ke dalam satu university. Kita juga melayani mahasiswa dengan aplikasi teknologi konten yang baik yang kita juga bawa ke satu university sehingga mahasiswa di satu university juga tidak gaptek ya Pak Haris seperti di BINUS. Terbiasa dengan penggunaan teknologi, terbiasa dengan penggunaan sistem-sistem yang baik. Nah, ketika mereka keluar, mereka ke industri, mereka bisa jadi pioneer, mereka bisa jadi penggerak, mereka bisa jadi digital transformer lah, kira-kira gitu. Baik, ya bicara tentang pendidikan, pasti juga bicara tentang keluaran ya. Betul. Bicara tentang lulusan atau bicara ada dua, lulusan sama memberikan dampak gitu kan. Betul. Masuknya BINUS di beberapa SU di beberapa kota atau satu universitas di beberapa kota ini tentunya juga
harus bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Betul. Termasuk lulusannya. Ya. Bagaimana sih sebenarnya lulusannya itu, apakah memang hanya sekedar lulus tapi tidak memberikan dampak, atau tadi bicara tentang visi misi, bagaimana empowering itu juga terjadi, yang dengan harapan bahwa tadi kota tadi juga harus maju gara-gara lulusannya juga baik dan memberikan dampak. Bagaimana yang SU lakukan? Baik, itu satu hal yang justru yang luar biasa, Pak Haris. Jadi ketika kita bicara dari awal, mungkin kita bicara jelas. Ketika bergabung ke BINUS University, pasti kita orang tua semua udah menargetkan putra putri saya akan masuk ke univ yang baik, dididik dengan baik, akan masuk ke pasar global, masuk ke multinasional, akan masuk ke tempat-tempat yang kita tahu lah punya tempatnya sendiri. Betul. Tapi dari awal ketika SU dibentuk, kita berpikirnya ini akan gimana kita bicaranya? Dari awal bicaranya akan masuk ke industri kreatif, lebih ke UMKM, lebih ke masuk ke memenuhi kebutuhan nasional dan lokal. Bagaimana target besar kita adalah di mana SU berada, di situ akan bertumbuh dan berkembang. Di mana SU berada, kita akan menggandeng komunitas lokal, UMKM lokal, bagaimana membantu mereka bertransformasi, bagaimana mereka berpikir modern, berbisnis secara modern. Memang ketika kita menyusun kurikulum, satu sisi kita adopsi apa yang ada di BIU. Tapi di sisi lain kita perkaya ini dengan pemikiran, dengan potensi yang ada di daerah. Kita selalu melihat sejak awal kalau bicara konten, bahan, materi atau pengayaan kita selalu berfokus banget kepada UMKM, pemenuhan pasar lokal, bagaimana menggandeng lokal. Jadi mimpinya dari pimpinan dan saya sejalan juga dengan mimpinya saya, di mana SU berada, kita bukan cuma mendidik anak-anak untuk berkontribusi kembali, tapi dalam hadirnya SU itu bisa memberi banyak senyum, bukan cuma buat karyawan dan mahasiswa, tapi juga buat lingkungan sekitar, buat UMKM sekitar, bagaimana mahasiswa bisa masuk melebur, membantu mereka dalam perjalanan UMKM. Jadi kita berharap ketika SU masuk akan menjadi kabar baik lah, akan menjadi satu hal yang indah yang membangun lokalnya. Wah, ini menarik. Kira-kira begitu Pak Aris. Biasanya kan rata-rata orang keluar ya dari kotanya. Betul. Justru bagaimana SU ini didorong bahwa majukanlah kota itu dengan perannya Anda sebagai lulusan gitu ya, dengan harapan impact-nya juga terasa. Nah ini nggak ada loh kayaknya pemikiran-pemikiran itu di tempat lain ya. Yang tadinya kan kita hanya berpikir, oh ya lulusan harus keluar, harus ini apa segala macam, apalagi harus ke Jakarta, kalau nggak ke Jakarta dibilang nggak sukses apa segala macam gitu ya. Justru memang penanaman yang dilakukan sama SI itu siapa lagi kalau bukan kita yang membangun gitu ya. Betul Pak Haris, betul sekali. Saya ingat sekali, saya cukup menarik ya ketika kita dapat izin, memang kita belum lama tapi kita langsung dapat izin dan saya salah satu yang pertama ketika sesi pertama saya di Pontianak, saya ketemu dengan segrup anak-anak dan orang tua, dan ketika diskusi ya salah satu mimpi kita kembali ke situ, orang tua hampir semua orang tua tuh bahagia. Bahkan ada orang tua yang cerita, iya anak saya sedih nih, satu udah ke Jakarta dan udah nggak mau balik lagi, dibujuk apapun nggak mau. Tapi ketika adanya satu dia ya ternyata ya satu sisi mereka khawatir kalau kuliah di tempat mereka di sana, khawatirnya tidak mendapatkan pendidikan yang baik, yang berkualitas. Tapi ketika ada pendidikan yang baik berkualitas, yang berfokus bagaimana anak-anak ini akan di sini loh ya, akan membesarkan di sini. Jadi punya kecintaan terhadap kampung halaman. Karena saya lihat orang-orang daerah itu sebenarnya punya passion, punya kecintaan, punya keinginan daerahnya berkembang juga kayak Jakarta. Jangan semua ke Jakarta. Kayak gitu sih Pak Haris. Oh iya betul. Memang menarik ya. Kadang-kadang orang tua juga ketakutan ya untuk anaknya keluar apa segala macam. Tapi ya, kabar ini menjadi sesuatu hal yang bisa mungkin melegakan juga buat para orang tua yang nggak perlu lagi khawatir akan anaknya pergi dan lain sebagainya. Karena hadirnya SI ini juga harusnya bisa memberikan jawaban dari bagaimana dia bisa memantapkan karir dan juga perjalanan hidupnya juga di kota-kotanya. Dan dengan harapan juga bahwa ya orang tua bersama anaknya juga bisa berjalan bersama gitu ya, tanpa khawatir bahwa anak ini akan kembali lagi ke rumah atau tidak ya, walaupun pada prinsipnya ya itu menjadi sebuah konsep bagaimana SU bisa menawarkan untuk hadir di kota-kota yang memang nanti akan ada gitu. Ya memang betul. Yang utama tuh gini Pak Haris, dalam perjalanan saya ke Pontianak, Palembang dalam persiapan untuk pendirian SU,
satu hal yang indah yang kita lihat adalah UMKM lokal, komunitas lokal, industri lokal itu sangat-sangat berpotensi dan luar biasa. Yang cuman mungkin mereka hanya butuh memahamin beberapa hal, mereka bisa balik. Pontianak itu ini terus terang nih Pak Haris ya, setiap kali saya balik Pontianak istri saya tuh marah gitu. Lo kok marah gitu? Karena saya pasti naik 3-4 kilo. Kenapa? Karena begitu sampai Pontianak, kulinerannya, jalan-jalannya itu saya bilang, istri saya bilang, "Ini kamu kenapa tiap kali balik Pontianak, balik Palembang kok kamu naiknya 3-4 kilo?" Begitu nyampe sana kan saya bilang ya memang banyak lokal yang mungkin tidak orang tahu tapi ternyata luar biasa. Ayo kita satu university ke sana untuk membangun yang lebih baik. Kira-kira gitu Pak Haris. Kita kan sekarang ada di SIT ada di Bandung dan Pontianak. Betul. Pak Wince di mana nih? Saya pastinya akan mana nih? Saya banyak di Bandung, pasti base camp saya lebih banyak di Bandung. Beberapa teman-teman dari BU juga kita banyak di Bandung, tapi dalam perjalanan kita banyak sekali ke Pontianak. Saya ke Pontianak udah 4 kali, Pak Steven yang bantu saya udah ke sana beberapa kali. Jadi yang di daerah pun gak usah khawatir, ini jangan-jangan dari pusat ke daerah tapi orang daerah juga enggak. Jadi kita tetap culture budayanya sampai kemarin pun nih ketika kita terima orang yang akan ditempatkan di Pontianak, kita selalu kirim dulu ke SU Bandung untuk merasakan culture budaya. This is how we work. This is what we want. Jadi kita ya quote and quote doktrin dulu nih. Ini yang kita mau. Jangan lagi malah mereka SU ke daerah terus ikut gayanya daerah, malah niat kita membawa hal-hal yang baik itu malah hilang. Itu sih yang kita jaga sih Pak Haris. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, kebayang ya, Pak Rektornya muda, ganteng, tinggi gitu ya. Nggak kebayang kalau kita teringat Pak Rektor itu kan kelihatannya wah serem gitu kan, dan juga kelihatannya serius gitu ya. Kayaknya fans-fansnya bakalan banyak nih ya. Punya sosial media kayaknya followersnya juga akan nambah nih. Wah, bahaya nanti Pak, nanti bahaya. Yang marah istri saya nanti, nggak bercanda. Jadi tidak menjadi menarik ya. SU menjadi sesuatu yang akan luar biasa. Saya yakin dipimpin oleh Pak Wince ini sebagai rektor yang punya gaya tersendiri bahwa ya pendidikan tidak sekaku itulah ya. Betul. Dengan harapan bahwa bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, anak-anak muda sekarang dan lain sebagainya. Betul. Nah karena kan ini juga di berbagai kota, pasti Pak Wince juga happy nih kan, karena kan hobinya tadi ngobrol di belakang panggung, betul Pak. Traveling nih kayaknya ini, bener gak sih? Iya betul Pak, betul Pak. Luar biasanya memang hobi saya tuh traveling, jadi begitu ada break sampai Prof Har Pak Rektor BU tuh tahu gitu. Setiap kali kosong langsung nanya saya, kamu kemana lagi gitu. itu pertanyaan Prof Har yang ke saya, kamu kemana lagi kali ini ya, karena memang bagi saya ya tadi balik lagi ya Pak Haris, melihat budaya orang, belajar dari keunggulan tempat lain. Saya salah satu terus terang waktu awal-awal motivasi saya ikut lomba, didik lomba itu karena saya pengen keliling dunia. Ya puji Tuhan juga saya betulan keliling dunia. Saya ke Rusia, saya ke Jerman, saya ke Inggris sampai ke Brazil. Semuanya karena kayak bawa anak-anak lomba. Jadi didik anak-anak ya salah satu kebahagiaan saya yang lain adalah selain mereka menang juga saya ikut merasakan travelingnya Pak Haris. Tapi ya pribadi juga saya suka Pak kalau kosong agak panjang long weekend saya langsung keluar mobil bisa nyetir sampai ke Bali keliling. Bagi saya tuh menarik, tuh seru kok Pak. Iya makanya diterima dong tawaran SU jadi rektor karena akan di berbagai kota di seluruh Indonesia dong gitu ya. Ya interestingnya itu Pak. Jadi ya membantu kita keliling teman-teman hak wajib loh ya itu punya hobi tapi ya yang utama kalau saya lihat belajar culture, lihat hal-hal yang baik yang kita bisa bawa kembali ke dalam keseharian kita itu menarik. Makanya bagi saya driving kemana-mana itu saya driving sampai ke luar negeri, sampai keliling Italia, keliling Turki, keliling Aussie. It's okay bagi saya tuh menarik. Kalau orang suka pakai tour, bagi saya kok tour tuh nggak seru ya. Diatur. Sudah tertata gitu ya. Betul. Exploringnya nggak dalam gitu ya. Jadi saya malah ketika saya misalnya ke Italia, saya malah tinggal di pinggiran, keliling-keliling masuk ke budaya-budayanya mereka. Nyetir kemana-mana dari ujung ke ujung. Bagi saya ya mungkin agak aneh bagi beberapa orang, tapi that's the beauty bagi saya. Ya traveling itu ya budayanya. Saya baru balik juga dari Sumba NTT ya. Betul. Di sana semangat anaknya luar biasa. Sayangnya juga accessibility kaitan dengan pendidikan itu benar-benar harus kita dorong lah ya gitu ya. Nah saya yakin juga mungkin nanti suatu saat SU akan ke NTT atau Sumba gitu pasti. Karena di timur itu juga
anak-anaknya saya pikir hebat-hebat gitu ya. Hanya saja tadi yang Pak Wince sampaikan masalah kesempatan, akses, Betul. itu juga menjadi satu hal yang sekarang ini bisa menjadi sesuatu yang masih sangat jauh untuk digapai oleh mereka itu sendiri sih Pak Wince ya. Ya, yang tadi saya bilang kadang-kadang kita kaget dengan daerah yang kita nggak tahu. Kita berasa everything sama kayak di Jawa. Ini pengalaman pribadi ya Pak Haris. Saya pernah ngasih training. Dia ngasih training di Papua. Papua yang paling ujung yang tempat trainingnya itu cuma kurang lebih 2 kilo dari perbatasan dengan Papua Nugini. Saya ngedrop bahan di cloud, taruh di cloud, ya mungkin bagi kita cuma nggak nyampe 2 giga gitu. Bahan bagi saya, oke, kamu bisa belajar duluan, saya taruh di sana. Setelah saya sampai, saya baru tahu loh orangnya sampai harus ke kota 2 hari buat downloadin bahan saya. Saya bawa, what? Seriusan? Oh ternyata mereka memang tidak bisa semudah itu akses seperti kita, internet dan lain-lain. Saya baru tahu, oh ya saya salah ya. Saya tahu gitu, saya bawa lebih banyak bahan, materi, atau saya bisa kopikan bahan-bahan. Jadi ketika saya di sana, saya usahakan semua bahan konten saya bawa. Jadi bagi saya indah lah ya Pak. Papua tuh luar biasa. Saya bisa nikmati ikan kerapu lumpur yang di Jakarta begitu mahal, di sana cuman makanan pinggir jalan harga 40.000. Oh enaknya minta ampun. Tapi bagi saya seru Pak, seru Pak. Menarik Pak Wince, ngobrol Pak Wince ini kalau nggak teringat waktu nih bakalan nggak selesai-selesai nih. Saya yakin selama mengenal Pak Wince juga punya semangat yang luar biasa, suka ngobrol juga, suka bercerita. Dan mungkin kita akan cerita-cerita lagi ya Pak Wince ya. Saya kira ICU ini menjadi sesuatu hal yang semangat baru lah kalau saya lihat ya. Dengan tagline-nya selangkah lebih maju. Ya. Betul ya Pak Wince ya? Betul, saya udah bawa bajunya nih. ICU di belakang nih kalau. Ada selangkah lebih maju. Nah, itu menjadi harapan-harapan ya untuk kita bisa yakin bahwa ini menjadi satu mutiara untuk bisa digapai oleh teman-teman yang tadi dibilang bahwa jauh dari kesempatan itu gitu ya. Betul. Ya. Dan ya terakhir Pak Wince, ini energik terus nih. Rahasianya apa nih? Punya moto hidup atau bagaimana menjalani hidup ini nih Pak Wince nih? Waduh, pertanyaan berat. Tapi sejak saya SMA, saya selalu satu quote yang saya selalu pakai, saya tulis juga, dia membeku hasrat, kerja membawa nikmat. Waduh. Karena bagi saya kalau diem doang ngapain? Jadi ya saya mau suka kerja, nggak bisa diem ya. Selalu masuk ke dalam konteks itu. Teman-teman di yang pernah kerja sama saya tahu kayaknya selalu berpikir apalagi yang kita bisa, apalagi yang kita bisa, apa kita bisa ngapain lagi. Dan saya juga ajak teman-teman punya semangat yang sama ya, jangan diem aja. Ya apalagi anak-anak muda sekarang kadang-kadang kita terjebak dengan begitu banyak konten sosial media, komputer aja kita malah akhirnya kita diem menikmati ada di situ. Tapi at the end of the day kita punya banyak hasrat hanya keblok di situ. Tapi yakinlah ya kita doing something akan ada kenikmatan luar biasa di balik itu. Thank you Pak Haris. Baik, wow luar biasa Pak Wince ya. Awalnya beliau melahirkan programmer handal yang mungkin tidak terlalu banyak. Sekarang punya mimpi yang besar, memberikan kesempatan kepada seluruh Nusantara ini. Dan itu jauh lebih besar dari apa yang pernah dilakukan oleh Pak Wince. Saya pikir ini menjadi satu semangat buat kita bagaimana dan kapan lagi kita bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini. Dan Pak Wince telah bercerita banyak melalui cerita Binus-ian. Saya pikir menjadi salah satu dorongan kita untuk kita bisa memberikan kontribusi sekali lagi buat bangsa ini. Thank you Pak Wince. Sama-sama Pak Haris. Sampai ketemu lagi, kita cerita lagi ya. Thank you diundang tentu Pak. Jangan sungkan diundang lagi Pak. Oke, siap. Thank you, terima kasih. Sampai ketemu teman-teman.